Mimpi buruk bagi musuh. Rudal balistik Indonesia siap unjuk gigi. Indonesia menuju kemandirian pertahanan. Modernisasi strategis demi kedaulatan dan stabilitas kawasan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan pertahanan yang kuat dan modern bukan semata-mata alat perang, melainkan benteng kedaulatan, alat diplomasi, dan simbol kemerdekaan sejati bangsa. Dalam kerangka visi besar tersebut, Indonesia kini memasuki fase baru dalam transformasi pertahanannya, berbasis teknologi modern, kerjasama strategis, dan penguatan industri pertahanan nasional. Langkah monumental diambil dengan kehadiran sistem rudal balistik modern, menjadikan Indonesia sebagai pelopor di Asia Tenggara dalam penguasaan teknologi strategis ini. Rudal Gun buatan Roketsan Turki yang telah hadir di Pangkalan Militer Kalimantan Timur bukan hanya hasil pengadaan, tapi bagian dari strategi jangka panjang, yakni memperkuat daya gentar nasional dan memberi efek penangkal atau deterrence terhadap ancaman kedaulatan. Namun, Presiden Prabowo menekankan bahwa kekuatan sejati ada pada kemampuan berdiri di atas kaki sendiri. Oleh karena itu, Indonesia juga tengah mengembangkan rudal RX-450 buatan dalam negeri dengan target jangkauan hingga 250 km sebagai simbol kebangkitan teknologi pertahanan nasional. Kolaborasi dengan mitra strategis seperti Turki tak berhenti pada pembelian, melainkan diarahkan pada transfer teknologi, produksi dalam negeri, dan pembangunan kapasitas SDM pertahanan. Langkah serupa diterapkan dalam akuisisi alutsista udara dan laut, mulai dari jet tempur Rafale dan F-15EX hingga keterlibatan dalam pengembangan jet siluman generasi baru, Kan Turki dan KF-21 Korea Selatan. Indonesia juga membuka pembicaraan untuk sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dari India Rusia sebagai bagian dari strategi membangun pertahanan lintas Matra yang adaptif dan terintegrasi. Presiden Prabowo menegaskan pendekatan Indonesia bukanlah agresif, melainkan defensif, berbasis prinsip non-blok dan keseimbangan kawasan. Modernisasi militer ini ditujukan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas, bukan untuk memicu ketegangan. Indonesia tidak mencari musuh, tapi kita wajib mampu mempertahankan tanah air kita dengan kekuatan sendiri. Dunia menghormati bangsa yang kuat dan mandiri. Langkah-langkah ini menggarisbawahi tekad pemerintah untuk keluar dari ketergantungan pada negara-negara barat dan memperluas kemitraan strategis ke berbagai belahan dunia, selaras dengan arah geopolitik global yang semakin multipolar. Pilar strategis pemerintahan Prabowo, kedaulatan nasional, memastikan kekuatan pertahanan sebagai penjamin keutuhan wilayah NKRI, kemandirian teknologi, investasi besar dalam riset dan produksi alutsista nasional, kemitraan global non-blok, diversifikasi kerjasama dengan negara seperti Turki, India, Korea Selatan, modernisasi terpadu, transformasi pertahanan darat, laut, udara, dan cyber, stabilitas kawasan, membangun kekuatan untuk menjaga perdamaian, bukan menciptakan konflik. Dengan arah baru ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara besar yang siap menjaga kedaulatan dan memberi kontribusi nyata bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia siap, tapi apakah kawasan siap menghadapi Indonesia yang mandiri, modern, dan menentukan arah masa depannya sendiri. Dengan capaian terbaru dalam sistem pertahanan strategis, Indonesia tidak hanya memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional, tetapi juga tampil sebagai pelaku utama dalam merancang ulang tatanan keamanan Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pertahanan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif, berbasis prediksi ancaman, kesiapan teknologi, dan kemampuan real-time respon. Modernisasi rudal balistik, pesawat tempur generasi baru, dan alutsista strategis lainnya adalah fondasi dari sistem pertahanan yang terintegrasi dan adaptif.
Namun, di balik kekuatan militer, terdapat misi yang lebih besar, yakni membentuk lingkungan regional yang damai, stabil, dan berdaulat. Presiden Prabowo menyadari bahwa dunia kini sedang bergerak menuju masa transisi geopolitik yang penuh ketidakpastian. Ketegangan Laut Cina Selatan, peningkatan militerisasi di Pasifik, serta rivalitas kekuatan besar menuntut ASEAN untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi bertindak sebagai penyeimbang. Dalam konteks itu, Indonesia mengambil posisi tegas. Memperkuat pertahanan nasional adalah kontribusi langsung terhadap stabilitas regional. Negara kuat bukan ancaman, tetapi penjamin perdamaian. Indonesia ingin kawasan yang seimbang, tidak didikte oleh satu kekuatan saja. Demikian ujar Presiden Prabowo dalam satu forum pertahanan regional. Transformasi sistemik dari konsumen ke produsen keamanan. Langkah Indonesia juga mencerminkan transformasi peran dari security consumer menjadi security provider. Bukan hanya memperkuat garis pertahanan sendiri, tapi juga memberi dampak positif bagi kesiapsiagaan kawasan. Salah satu bentuk konkretnya adalah keterlibatan aktif Indonesia dalam inisiatif pertahanan ASEAN, pengembangan teknologi bersama, dan latihan militer gabungan dengan negara-negara mitra. Dengan meningkatnya kapasitas teknologi, termasuk penguasaan rudal balistik dan kemampuan deteksi dini lintas matra, Indonesia kini memiliki kapabilitas untuk memberi efek deteren terhadap potensi agresi eksternal, menjadi pusat logistik dan pemeliharaan alutsista regional, menyediakan pelatihan dan transfer teknologi ke negara sahabat, menjadi bagian dari rantai pasokan global untuk sistem pertahanan canggih. Tantangan diplomatik dan komitmen pada perdamaian. Modernisasi militer Indonesia memang menimbulkan reaksi beragam. Beberapa negara tetangga mulai mengkaji ulang postur pertahanannya. Namun, Indonesia menegaskan tidak ada ambisi ekspansi atau dominasi dalam kebijakan pertahanan nasional. Justru sebaliknya, kekuatan ini menjadi perisai kolektif jika kawasan menghadapi ancaman eksternal.